Assalamualaikum, selamat siang. Ini ada satu pertanyaan ini dari Azura Maryam. Ini pertanyaannya agak gimana ya? Komentarnya, mencegah kebrutalan Habib-Habib pengacau Ba'alawi dari Yaman, kami himbau seluruh pribumi Nusantara untuk hanya memilih orang-orang pribumi asli Nusantara agar negeri ini aman dan damai. Komentarnya agak-agak bisa dikatakan rasis atau enggak sih? Ini soal pemimpin. Karena kita ini orang Indonesia, lahir kita di Indonesia, hidup dan mati kita di Indonesia. Walau kita nggak tahu ada di mana tempatnya tepatnya, tapi kayak apapun memang kita harus memilih orang yang benar-benar yang dari diri kita, yang sangat tahu tentang diri kita, yang sangat mengetahui tentang negara kita. Jadi kayak apapun, pilihan dengan kata-kata asli pribumi memang itu perlu, memang perlu. Cuman kalau misalkan dikatakan dari zaman, nggak ada itu, pemimpin dari zaman tuh nggak ada. Kalau misalkan ada orang keturunan dari Arab, dari Cina, dari manapun, saya yakin mereka ini kelahiran Indonesia. Maka mereka juga bisa disebut pribumi walaupun keturunan A, B, C, D. Memang ada sebagian oknum, misalkan dia ada keturunan Arab atau Cina, jadi rasa nasionalismenya itu mungkin agak kurang. Memang ada. Bahkan mereka juga eksis di dunia maya juga ada. Ya kita nggak usah ikuti ya seperti itu. Yang jelas kita pilih yang seperti kita, yang tahu tentang negara kita, yang kelahiran di negara kita. Nah ini dia ada beberapa hal. Soal pemimpin itu seperti apa, yang bagaimana. Saya sangat sepakat apa yang dia katakan itu sangat sepakat. Biasanya dulu kalau kita itu melihat, jadi jenderal, berarti dia militer. Dan yang sudah supremasi dari orang-orang militer itu di Indonesia seperti Soeharto, seperti SBY, siapa lagi? Dan tidak melulu seorang pemimpin itu harus militer, tidak, memang tidak. Dengan adanya Jokowi kemarin itu, jelaskan banyak orang yang awalnya golput ikut memilih. Ya karena merasa, dia sama dengan saya, dia sama dengan kami. Supremasi sipil. Saat ini atau kemarin kita itu di dunia maya kan sangat banyak ini, banyak komentar celotehan macam-macam. Itu karena apa? Bahkan sangat demokratis. Itu karena suksesnya supremasi sipil di Indonesia. Nah untuk capres nanti siapa yang paling sipil? Dan di pikiran kalian siapa yang paling kalian tuh saat misalkan berkomentar, menulis atau apapun itu aman-aman saja. Itu loh, yang dicari itu seperti itu, kreativitas dan lain sebagainya itu aman-aman saja. Walau saya yakin para capres semua itu bagus, tapi di antara yang bagus itu pasti ada yang lebih bagus. Kalau ada orang yang berbicara, seorang ustadz berbicara, enggak ada tuh kata pribumi, bodoh itu. Kalau di negara ini kata pribumi dihilangkan, berarti semua orang, semua bangsa, bahkan dari ras manapun, itu bisa masuk ke Indonesia dan mengaku pemilik bangsa ini. Repot kan jadinya. Jadi pribumi itu tetap ada. Bahkan di Inggris pun ada. Di Amerika ada. Di Australia ada, di Cina ada. Masa tiba-tiba ada orang Amerika ke Cina? Orang turunan dari Amerika ke Cina ngaku, ini milik saya. Negara Cina ini milik saya. Gimana coba? Jadi soal pribumi itu penting. Soal identitas budaya, identitas bangsa, identitas pemilik. Itu jelas. Jika ada yang mengatakan pribumi ini apa, buatannya ini. Aduh. Ini orang yang nggak paham soal kebangsaan.
nggak paham soal sejarah. Jadi soal pemimpin, paling tidak kita bisa mengetahui dari apa yang dikatakan Cak Islah Bahrawi. Ini dia videonya, pendek saja. Anda telah sendiri, Anda tafsir sendiri, sebenarnya yang dimaksud siapa. Oke, sampai sini. Ini dia videonya. Artinya, waduh, harus jadi jenderal dulu untuk jadi presiden. Stigma di dalam otak saya waktu itu masih berpikir seperti itu. Meskipun kita sudah reformasi, melewati reformasi. Tapi ketika Pak Jokowi yang betul-betul cerminan kita bahwa siapapun bisa jadi presiden gitu ya. Yang orang yang mungkin Pak Jokowi sendiri tidak pernah bermimpi untuk menjadi presiden pada masanya. Mungkin bahkan menjadi gubernur pun tidak punya pikiran seperti itu. Ah udahlah saya kerja aja lah gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi pertimbangan bagi kita hari ini, bahwa untuk menjadi presiden atau untuk memilih presiden sekalipun itu tidak harus memilih orang yang pernah jadi jenderal, pernah jadi polisi, jenderal polisi, tidak pernah jadi jenderal tentara gitu. Tidak harus muluk-muluk ke arah sana. Kita cukup memilih orang yang menurut kita itu adalah bagian dari kita. Jadi bahwa calon yang akan kita pilih itu adalah orang yang betul-betul bagian dari kita, bersumber dari kita, dan kehidupannya seperti kita. Nah itu yang kalau saya ya, ini tolong pribadi ya, kalau jadi pertimbangan adik-adik milenial ya silakan aja. Kepada adik-adik generasi Z, milenial, atau siapapun yang mendengarkan podcast ini, menurut saya mari kita sikapi tahun-tahun politik ini dengan keterbukaan, dengan kesadaran bahwa musuh kita itu bukan capres, musuh kita bukan parpol, musuh kita itu adalah kelompok radikal. Saya selalu menyuarakan ini. Kalau kita gagal menanggulangi kelompok radikal hari ini, lupakan generasi emas 2045, lupakan. Kita tidak akan sampai ke arah sana. Negara hari ini yang berkonflik seperti yang saya sebutkan tadi, Suriah, Libya, termasuk negara-negara seperti Burkina Faso, Niger, Somalia, Nigeria. Ini adalah negara-negara yang sampai hari ini masih belum selesai dengan konflik di antara mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka gagal untuk melawan kelompok-kelompok radikal ekstrim teror ini. Kita lawan, jangan pernah terbujuk seolah-olah mereka pejuang agama. Mereka bukan pejuang agama. Mereka pejuang untuk cita-cita politiknya sendiri dengan menunggangi agama. Yaitulah kelompok radikal. Satu yang terakhir, saya lupa. Tadi seharusnya saya bawakan supaya adik-adik kita ini, anak-anakku ini paham. Kelompok-kelompok radikal di Indonesia ini pasti akan menunggangi Islam. Ketika ngulang radikal-radikal, saya jadi ingat radikal-radikul. Saya tidak hidup dari jualan radikal-radikul. Tidak, saya hanya ingin menyadarkan semua anak bangsa. Kelompok radikal di India itu menunggangi Hindu. Kelompok radikal di Myanmar menunggangi Buddha. Kelompok radikal di Eropa menunggangi Protestan. Kelompok radikal di Irlandia menunggangi Katolik. Kelompok radikal di Amerika menunggangi evangelis. Nah ini artinya apa? Kelompok radikal akan menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara.